Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan tentang Dragon Age The Veilguard. Game ini akan dirilis kurang dari 2 minggu lagi. Jadi kalian yang nggak sabar menunggu akan segera mencicipinya. Dragon Age The Veilguard adalah game yang sangat populer. Tapi kita ada lihat politik identitas apa yang mereka masukkan di game ini. Aku udah bahas sebelumnya di video ini. Sekarang, ada data yang menunjukkan penjualan pre-order untuk game ini yang menurutku suram. Pre-order retail Dragon Age The Veilguard 3 kali lebih sedikit dibandingkan Star Wars Outlaws dan Dragon Ball Sparking Zero. Bro, kalian tahu sendiri, Star Wars Outlaws gamenya cuma terjual 1 juta kopi dalam waktu 1 bulan. Itu dikit banget kalau kalian compare dengan game AAA lain yang 3 hari aja mungkin udah 1 juta kopi. Dragon Ball Sparking Zero terjual 3 juta kopi cuma sehari doang. Gila bro. Kalau aku lihat Dragon Ball Sparking Zero ini responnya positif. Banyak orang yang suka. Dragon Age The Veilguard seharusnya jadi rilis besar buat BioWare. Dan gamenya harus sukses. Tapi sepertinya itu nggak akan terjadi. Menurut Stuttering Craig, orang dalam retail saya mengatakan, salinan fisik tidak lebih baik. Antara Gold dan Standard Edition, di 800 plus toko mereka, mereka hanya memiliki kurang dari 2000 pre-order antara PS5 dan Xbox. PS5 1552, Xbox 405. Jadi, totalnya cuma 1957. Bayangin guys, gamenya rilis kurang dari 2 minggu. Dan yang pre-order kurang dari 2000. Berarti, di setiap toko cuma 2-3 orang yang pre-order. Man. Bro, maksudku ini game project besar loh. Seharusnya, game ini benar-benar meledak gitu tahun ini. Kalau kalian lihat ke SteamDB, Most Wishlist Upcoming Steam Games, Dragon Age The Veilguard cuma di urutan ke-27. Kalau ini game random indie mungkin nggak masalah. Tapi untuk BioWare, ini pasti sangat memprihatinkan lah. Tapi masalahnya bukan itu aja. Mantan penulis utama Dragon Age, David Gaider, mengecam kritikus yang menuduh Dragon Age The Veilguard menjadi woke dan bilang, turis sialan. Ini dia David Gaider, mantan penulis Dragon Age. Seperti yang kalian lihat, akunnya privat, tapi dia aktif di Blue Sky. Dalam sebuah postingan di Blue Sky, Gaider menulis, tampaknya para tersangka yang biasanya kesal dengan betapa woke-nya Dragon Age yang baru. Sebuah perkembangan yang tampaknya tiba-tiba dan tak terduga dalam seri tersebut. Dia menambahkan, turis sialan. Kemungkinan yang dipanggil turis sialan ini adalah orang-orang yang mengkritik gamenya. Tapi itu bukan strategi yang bagus. Banyak orang di industri game lebih banyak di sini sekarang. Dia banyak memposting di sana. Grooms juga berkomentar tentang ini dan bilang, keadaannya jauh lebih buruk. Mantan dan penulis BioWare Dragon Age saat ini mengejek para gamer dan meremehkan masukan mereka secara terbuka di media sosial. Mengklaim bahwa pendamping Veilguard menjadi sesuatu yang benar-benar menarik, sementara para gamer membenci desain karakter baru. Ini menunjukkan betapa mereka tidak peduli dengan kamu. Jangan membeli game dari developer yang membenci kamu. Kalau ini aku setuju banget. Jangan pernah beli game dari developer yang benci sama kita, dan dari developer yang gak mau mendengarkan kita sama sekali. Postingan ini yang mendapat banyak perhatian. Dia bilang gini, perempuan tidak cukup seksi. Namun, karena mereka paham bahwa ini jelas-jelas merupakan perilaku incel, mereka mengganti tidak menarik dengan maskulin dan kemudian transgender. Karena ini adalah cara pandang yang membuat mereka terkesan politis, alih-alih berotak porno. Tapi, kita semua tahu maksudnya apa. Bro, kita bukannya incel atau porno, tapi kita tuh maunya karakternya semenarik mungkin.
Percakapannya berlanjut. Aku akan bacain beberapa balasan dari mereka. Yang terjadi setelah mereka mengeluh bahwa tidak ada satupun wanita di DA2 yang memenuhi standar mereka. Meryl atau Isabella tidak memenuhi standar. Saya hampir mengalami krisis eksistensial saat memilih antara keduanya. Maksud saya, apa sih yang mereka inginkan? Agak tercengang mendengar ini. David menjawab, Meryl memiliki payudara kecil, dan sehingga terlalu kekanak-kanakan. Ketika pria itu akhirnya mengunggah contoh-contoh yang dia anggap sebagai wanita sejati, semuanya adalah waifis, gadis-gadis anime menawan. Tidak mengherankan sejujurnya. Kalau ada yang belum tahu waifis itu kayak model gitulah. Jadi badannya kurus, rapuh, lemah lembut. Ya, itu nama waifis. Setiap kali saya melihat seseorang melakukan perbaikan untuk kumpulan piksel yang tidak menarik, itulah mereka semua inginkan. Payudara besar, dagu runcing kecil, mata besar. Sangat membosankan. David membalas, tepat sekali. Industri secara keseluruhan telah mengubah prioritasnya pada penggambaran wanita dari appealing menjadi interesting. Itu adalah pertumbuhan. Dan anggapan mereka bahwa para pembuat game enggan melakukan hal ini karena work devs berdiri di belakang mereka, cemberut dan ngomel. Keduanya lucu dan mengungkapkan, Oke, mungkin ada yang belum tahu Blue Sky. Blue Sky itu sosial media yang mirip banget sama Twitter. Banyak orang di industri game pindah ke Blue Sky beberapa bulan terakhir ini. Mereka mungkin gak expect. Biarpun mereka pindah, tetap aja ada kritikus yang baca. Karena biasanya orang-orang yang kritik tuh nggak di sini. Biasanya mereka di Twitter. Mereka kira postingan mereka nggak bisa dibaca. Mereka berani berkata apapun di sini. Sedangkan akun yang di Twitter di private. Seperti yang kalian lihat tadi. Mereka di sini benar-benar terbuka banget tentang politik mereka. Mereka mencoba lari dan bersembunyi dari pelanggan-pelanggan mereka. Dari kritikan-kritikan, dari game yang mereka kerjakan, dan berkata apapun yang mereka mau tentang gamer dan orang-orang yang mengkritik mereka. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Dragon Age The Veilguard adalah calon game gagal selanjutnya? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya. Boleh banget di subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys the next time. Peace.